Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hampir 2 minggu, 500 hektar luas hutan dan lahan di Kabupaten Samosir ludes terbakar. Bawa pulang 1 kilogram sabu-sabu dari Malaysia. Seorang pekerja migran ilegal ditangkap petugas Polairut Polres Asahan. Satreskrim Polrestabes Medan gagalkan perdagangan satwa yang dilindungi. Hewan-hewan tersebut akan dijual seharga 5 juta rupiah per ekor. Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polrestabes Medan menggagalkan penjualan satwa yang dilindungi. Petugas mengamankan 2 orang pelaku dan 6 ekor satwa yang dilindungi. Hewan-hewan ini rencananya akan dijual seharga 5 juta rupiah per ekor. Petugas mendapati sejumlah satwa yang dilindungi akan diperjualbelikan di Jalan Ibrahim Umar, Kelurahan Sekera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan. 2 orang juga diamankan petugas pada tanggal 22 Juli lalu. Mereka adalah AF dan IS. Ada 6 ekor satwa yang disita, yaitu 2 ekor bayi lutung kelabu, 1 ekor tupai terbang, 1 ekor musa tenggalung, dan 2 ekor kukang. Dari ke-6 satwa yang diamankan ini, 2 jenis satwa yaitu lutung kelabu dan kukang masuk dalam kategori satwa yang dilindungi. Kasat Reskrim Polrestabes Medan menyatakan rencananya satwa-satwa ini akan dijual dengan harga 5 juta rupiah per ekornya. Ada beberapa hewan yang diduga hewan yang dilindungi yang akan diperjualbelikan. Kemudian tim melaksanakan penyelidikan dan benar ditemukan ada 6 ekor hewan dengan rincian 2 ekor kukang, 2 ekor bayi lutung, kemudian 1 ekor tupai dan 1 ekor musang. Dan setelah kita koordinasi dengan BKSDA, dari 6 ekor ini 2 ekor bayi lutung ini termasuk yang dilindungi, juga 2 ekor kukang termasuk juga satwa yang dilindungi. Didapat dari mana hewan-hewan ini? Jadi dari informasi dan pendalaman dan penyelidikan bahwasanya dari saudara inisial dari A, dari S, bahwasanya dibeli dari Sumatera Barat Padang, dari seorang petani. Sejauh ini satwa lutung kelabu dan kukang populasinya sudah semakin langka dan hanya bisa ditemui di suatu wilayah tertentu. Untuk jenis satwa, spesies satwa yang diamankan pihak Polrestabes Medan, yang pertama kukang Sumatera Nyctis ebuscorta, kemudian kedua lutung kelabu Trachypithecus hirtatus, kemudian yang ketiga musang, keempat tupai terbang. Dari keempat jenis tersebut, keempat spesies tersebut, 2 masuk kategori dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018, itu kukang dan lutung kelabu. Bang, untuk yang dilindungi ini jumlahnya saat ini sudah terbatas atau bagaimana? Ya, jadi kategori dilindungi ini berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu ada 3 kriteria, Bang. Yang pertama, populasinya jarang, kemudian kedua reproduksinya rendah, kemudian ketiga sebarannya terbatas, artinya dia cuma ada di lokasi-lokasi tertentu. Kedua pelaku akan dijerat dengan pasal tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seratusan peternak di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai menggelar aksi di depan pintu masuk PT Sulung Laut di Desa Sinah Kasih.
Aksi digelar karena mereka dilarang menggembala sapi di areal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan. Seratusan peternak dari Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai menggelar aksi di depan pintu masuk PT Sulung Laut di Desa Sinah, Kecamatan Seirampah. Dalam orasinya, para peternak ini meminta kepada PT Sulung Laut agar mengizinkan mereka untuk menggembala sapi di lahan sawit milik perusahaan tersebut. Menurut peternak, saat ini lahan untuk menggembala sapi sudah sangat minim. Kalaupun ada, mereka harus berjalan jauh hingga puluhan kilometer untuk mendapatkan lahan pakan ternak itu. Larangan menggembala sapi semakin menyulitkan mereka untuk mendapatkan pakan ternak. Menanggapi aksi tersebut, pihak perusahaan kemudian menerima 10 orang perwakilan peternak untuk mencari solusi bersama. Hasilnya, pihak perusahaan tetap tidak mengizinkan lahan sawitnya digunakan untuk menggembala sapi. Meski demikian, para peternak akan tetap menggembala sapi mereka di lahan sawit milik perusahaan, namun akan dilakukan dengan lebih teratur. Ya, seperti biasa yang lalu yang pernah udah terjadi juga, misalnya ada pelarangan ternak. Ya, kami mengharapkan dari pihak PT Sulung Laut memberikan ruang untuk peternak kami dari sekeliling PT Sulung Laut ini bisa ditempatkan ruang lah gitu. Jadi Bang, ini tadi kan sempat mediasi Bang, hasilnya apa Bang? Hasil mediasinya kalau masalah ternak tetap dilarang dari pihak PT Sulung Laut. Ya kalau kami sih dari pihak masyarakat kami tetap upayakan tetap bisa mengembala tetap lah gitu seperti biasa gitu, cuman tetap kami di tempat di ruang-ruang yang layak lah gitu, yang udah sawit besarnya gitu. Ini Bang? Ya tidak membolehkan, namanya juga kebutuhan masyarakat itu memang ada juga kebutuhannya ya, tentang ekonomi kan gitu, juga kami menjaga ketahanan pangan ya kami tetap bisa mengembalakan lah gitu. Pihak perusahaan memang tidak mengizinkan peternak menggembala ternaknya, namun memperbolehkan warga untuk mengambil rumput dengan cara diarit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi buruknya pertumbuhan kelapa sawit. Para peternak berharap pemerintah turun tangan untuk mencari jalan keluar masalah ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.